Halo guys, balik lagi di vlog amatir episode 5. Kita mau ikut kajian Ustadz Hanan Ataki. Stay tune guys. Kita ada di ballroom, Granada Ballroom di Menara 165. Setelah belok kanan, kita temukan panitia dan kita akan menukarkan gelang tiket. Setelah menukar gelang tiket ke lantai 2 naik eskalator, langsung menemukan berbagai tenan-tenan. Ada tenan makanan, pakaian, hijab dan lain-lain. Jadi yang belum sarapan bisa beli sarapan dulu. Nah, ini dia lantai 2-nya guys. Dan ini tiket yang tadi kita tukarkan jadi gelang gitu. Ini ada berbagai tenan-tenan makanan, roti, sambosa, gorengan, lain-lain. Jadi kita beli dulu ya untuk bekal di dalam. Setelah beli sarapan, kita mencari pintu akhwat untuk masuk. Dan ini masuk sebelum jam 6 kurang, tapi sudah seramai ini guys. Bersama saya Budi Asrian ya. Jangan lupa juga buat follow, bukan Instagram saya bukan ya. Instagram dari Ayah Amanah @ayah_amanah. Malukan oke. Apa kata-katanya? Ayo, apa? Iya, itu sudah dapat berdua ya, siap. Baris. Emang gitu? Siap ya? 1, 2, 3. Pergi kajian? Iya. Sofi? Astagfirullahaladzim. Ini udah keren loh. Ada yang bawa gamis hitam gak? kasih minum biar kompak, siap ya? Gerakannya di sini ya. Oke, siap. Sehat? Kita minum dulu. Sehat, alhamdulillah. Ikut kita jadi sama Andi. Iya, sehat. Boleh sapa dulu teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener ya, semuanya udah di handphone dong. Tadi gua keluar. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Kamu nih gimana, sehat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gimana film terbarunya? Kemarin tanggal 16 sudah gala premier dan kita sekarang lagi promo 172 172 days. Ya. Semuanya amin. Semoga nanti kita di surga bareng-bareng. Amin. Langsung aja please welcome on the stage gurunda kita Ustadz Hanan Ataki dan juga Lona Kadam Sini. Boleh tepuk tangannya. Oh, lagi pada pegang handphone. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعملا صالحا مقبولا ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kita pengen belajar tentang bagaimana berdamai dengan ketidakpastian dalam hidup. Ketidakpastian dalam masalah rezeki, ketidakpastian dalam masalah hubungan. Bahkan bagi mereka yang sudah memiliki status syar'i atau status halal sekalipun, kadang-kadang dikagetkan dengan sebuah situasi yang membuat dia jadi ragu lagi. Udah halal, udah nikah, udah jadi suami istri, kadang kayak menjalani hidup itu dengan udah ngalir aja. Kenapa? Karena kita percaya bahwa masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Gak akan berubah. Makanya Nabi bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehin kebaikan. Lakukan saja. Tapi kan belum jelas hasilnya. Jangan hanya berpatokan kepada hasil. Tapi coba berpikir bahwa setiap langkahmu itu berharga di mata Allah. Bahkan bagi mereka yang udah pacaran 15 tahun pun tetap aja jodoh dia misterius. Dia kadang-kadang dekat dengan seseorang jadinya sama yang lain. Benci sama seseorang malah jadi sama dia. Bisa gitu kan? Benci banget, amit-amit deh pokoknya jadian. Halal. Udah habis-habisan jadi bucin, cinta mati, pokoknya udah gak pikiran yang lain, pokoknya ini aja, malah gak jadi. Yang lebih gak ketebak lagi malah jadinya sama sahabat sendiri tempat curhat kita misalnya. Semua ini adalah ketidakpastian. Mungkin dia bukan karena takut, cuma dia ngerasa hampa aja masa depannya, ngerasa hampa aja cita-citanya, ngerasa hampa aja keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, sehingga dia juga tidak mau berjuang dan tidak mau berharap. Apakah kita menjadikan masa depan kita sebagai sebuah ruang hampa? Ataukah pilihan yang ketiga, kita menjadikan masa depan kita sebagai sebuah ruang untuk bergantung kepada Allah. Ketidakpastian itu gaib ya, kan itu gaib kan? Gaib itu kan ya kan? Ini gaib dalam konteks bahasa ya. Sesuatu yang kita nggak lihat, sesuatu yang kita nggak hadir, sesuatu yang kita nggak tahu, itu semuanya gaib. Dan yang gaib itu sebetulnya dia ruang paling baik untuk belajar as-siqah billah, belajar tawakal ala Allah, belajar bergantung kepada Allah. Justru di ruang yang gaib itu. Kalau di berani nggak kita berharap kepada rezeki-rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki-rezeki yang kita nggak pernah terbayang datangnya dari mana, sumbernya dari mana, caranya bagaimana? Maka di ruang itulah munculnya bab tawakal atau bergantung kepada Allah. Jadi kita nggak bisa bilang tawakal sementara kita selalu mencari comfort zone di ruang-ruang syahadah, di ruang-ruang yang tampak, yang terukur, yang kebayang. Kalau kita mau belajar tawakal, kita harus masuk sebuah ruang yang nggak pasti, yang nggak kebayang, yang nggak keukur, yang nggak ketebak. Itulah namanya ruang gaib. Selamat datang, bahagia sekali kalian. Udkhulul jannata aminin, masuklah ke surga dalam keadaan selamat dan aman. Itu yang diucapkan kepada mereka. Siapa mereka? Pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah,
Man haula'il qaum ya Rasul? Siapa orang itu ya Rasul? Siapa mereka ya Rasul? Nabi bilang 3 kaum itu. Yang pertama adalah la yahtawun wa la yastarqun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak pernah yahtawun. Sebagian ulama menafsirkannya enggak membuat tato, tidak menyetrika tubuhnya. Kalau sekarang tato. Yang kedua la yastarqun, tidak jampi-jampi, enggak datang ke dukun, tidak datang ke tukang sihir, tidak datang ke apa istilahnya itu yang membaca nasib, peramal, tidak datang kepada peramal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan materi kita, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang selalu bergantung kepada Allah. Ternyata orang yang selalu bergantung kepada Allah dengan bergantung yang utuh, dengan apa? I'timadul qalbi 'ala Allah, yang hatinya bergantung kepada Allah secara mukhlishina lahuddin, benar-benar tulus, benar-benar murni, maka mereka itu hatinya, kata Nabi dalam hadis Muslim tadi, mislut tayr, mereka itu memiliki afidah atau jantung atau hati seperti hati burung. Apa itu hati burung? Hati burung itu kata Nabi dalam hadis yang lain, ini 3 hadis yang berbeda tapi sama-sama bicara tentang hati burung atau tawakal. Burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan paruhnya kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan paruhnya terisi. Tapi burung gak pernah stres. Burung gak pernah ngerasain yang namanya anxiety disorder. Kenapa burung gak pernah ngerasain anxiety disorder? Kemudian datang ke psikiater burung, kata psikiater burung, kamu lagi kenapa? Misalnya, ini walaupun ada faktor-faktor psikologis yang saya nggak lebih mengerti daripada psikolog, saya mohon maaf kalau di sini ada psikolog yang lebih paham. Saya mencoba melihat dari angle spiritual. Pasti harus diseimbangkan nanti dengan narasi dan literasi psikologi. Tapi dari angle spiritual, kata Nabi, hati burung itu hati yang paling tenang. Apa sumber ketenangan burung? Karena dia selalu percaya yang namanya makhluk Allah itu udah dijamin sama Allah kehidupannya. Yang namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah itu udah dijamin sama Allah kehidupannya. Tawakal, memahami tawakal dalam konteks agama. Apa itu tawakal? Kata ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah wal i'tiqad bi annahu la yu'ti wa la yamna' wa la yadur wa la yanfa' siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi tawakal. Artinya tawakal itu sidqu i'timadil qalb, benarnya kebergantungan hati. Jadi yang kita lagi bahas ini bab apa? Bab hati ya, bukan bab tangan dan kaki. Jangan bilang tangan saya lagi bertawakal. Di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Itu ayatnya. Apa artinya? Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, maka Allah akan membukakan bagi dia jalan keluar. Siapa yang dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah pasti bisa melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ayat ini sering dengar kan? Siapa yang taat kepada Allah dikasih jalan keluar, dikasih rezeki yang tidak terduga-duga ya. Nanti kalau disambung lagi lebih jelas lagi, siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya, kan gitu. Tapi tahu nggak di mana letak ayat itu? Ternyata letak ayat itu di dalam kasus perceraian. Nah kalau kita mau tadabbur, kenapa Allah menyampaikan narasi ini dalam konteks perceraian?
Bagi perempuan yang kehilangan pemberi nafkah, jangan takut. Dia bukan pemberi nafkah, dia pemakan rezeki. Ar-Razzaq Allah. Yang membuatnya dia jadi korban kan? Terus dia takut untuk hidup sendiri karena dia merasa selama ini bergantung banget sama suami. Maka Allah ngajarin dia, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dosa dia. Kalau kamu sendiri, Allah akan cukupkan. Tapi ini dengan konteks memang nggak bisa dipertahankan lagi ya. Jangan baru nikah, kayaknya aku minta wakal aja jadi kita jangan segitunya juga gitu. Kan ini kasusnya kalau emang nggak bisa dipertahankan kan, ada riset-riset yang memang wajar nggak bisa dipertahankan. Masa harus bertahan bawa penyakit? Kan bahaya kalau udah bawa penyakit rumah. Nanti yang kasihan istrinya, nanti kalau istrinya hamil yang kasihan bayinya. Terus aja kayak gitu. Kalau udah bawa penyakit ya udah nggak bisa dipertahankan. Kalau udah kekerasan yang luar biasa ya udah nggak bisa dipertahankan. Yang tadinya dorka, yang tadinya sempit banget, hampir menyerah, tiba-tiba makhraja, dikasih hidup yang lapang selapang-lapangnya sampai dia bebasnya, nyaman senyaman-nyamannya. Itulah makhraja, dan itulah yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat kepadanya. Sempit karena meninggalkan pekerjaan yang haram, sempit kan finansialnya, sempit karena sempit hatinya karena meninggalkan hubungan yang haram, gak mau pacaran, kan sempit hatinya. Apalagi pas dia tahu mantannya masih bahagia aja, happy aja, baru nonton Coldplay kemarin, makin sempit dada dia. Tahu dari mana? Pakai album yang fake. Makin dia tahu dia ternyata, kan kita berharap kalau udah gak bareng dengan kita gak happy lagi ya. Kalau dia happy kan makin sakit kan. Makanya cara ngebalas mantan itu adalah flexing. Aku happy banget, aku begini, aku gitu. Padahal enggak juga gitu. Jadi itu namanya tongkat, sempit, dayak. Terus apakah akan kayak gitu terus selamanya? Enggak. Kalau itu dilakukan karena Allah, taat, takwa, maka Allah berjanji, enggak apa-apa, nanti aku kasih kamu makhraja. Tiba-tiba kamu punya pasangan yang benar-benar menjadi qurratu a'yun, menjadi syahus sadar, melapangkan dada kamu banget. Kamu happy banget sama dia. Kalau alasan kamu nggak pacaran itu karena Allah, kalau alasan kamu nggak mengambil rezeki yang haram itu karena Allah, pekerjaan yang haram itu karena Allah, apa deh? Cari kerja Pak. Kerjanya nyari kerja. Penghasilannya? Ya namanya nyari kerja Pak, belum ada penghasilan yang tetap. Ya kadang ada, kadang enggak. Oke. Ada tabungan? Ini masih berusaha menabung, tapi belum ada. Serba nggak jelas gitu kan? Terus apa yang membuat seorang ayah atau seorang anak berani mengambil niat baik dari laki-laki itu? Apalagi anaknya udah sreg, apalagi ayahnya sebetulnya juga udah sreg. Ini laki-laki, ini anak muda, ini sebetulnya anak yang soleh. Anak muda ini anak yang bertanggung jawab. Anak muda ini orangnya akhlaknya baik, hanya dia belum beruntung dalam urusan finansial. Misalnya itu kasusnya. Udah baik, udah benar, anak mudanya itu udah ideal sebetulnya. Cuma masalah finansial doang nih. Toh orang tua dari anak muda ini juga bukan orang yang mampu, jadi kayak nggak ada jaminan apapun. Apa modal seorang ayah menikahkan putrinya dengan laki-laki seperti itu? Tawakal. Sambil ikhtiar, tawakal di sini ya, ikhtiar di sini di tangan. Ini lagi ngomongin hati, tawakal. Dan itu juga yang saya alami ketika saya awal menikah dengan istri saya. Emang saya punya apa? Saya masih kuliah di Mesir. Udah gitu kerjaan saya nggak jelas, kadang jual bakso, kadang jual tempe, kadang jual tahu. Berarti saya bisa masak? Enggak, kalau saya masak, saya jual. Saya nggak bisa masak. Jual bakso bagi hasil. Jadi namanya silakan. Oke Kak, sebutin nama, umur sekalian. Nama sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tina. Siapa? Tina. Tina. Ya. Saya adalah perempuan umur 24 tahun yang belum menikah. Sejauh ini saya masih fokus dengan karir saya, dengan mendidik usaha saya, dan dengan proses belajar saya terutama dalam hal agama.
Semuanya berjalan dengan baik. Saya sangat menikmati kesendirian saya, produktivitas saya. Dan alhamdulillah Allah juga tidak membuat saya merasa sendiri meskipun sendirian. Sampai akhirnya Allah menjatuhkan hati saya kepada seseorang yang tidak saya duga. Seseorang yang bahkan tidak pernah saya tatap kedua matanya. Aneh tapi nyata Ustaz. Saya tidak sengaja bertemu dengan beliau di sosial media, tapi Udah ketemu langsung, takutnya filter. saya sudah mencoba menyampaikan perasaan saya melalui perantara ayat amanah dan juga yang mengilmui bagaimana seharusnya. Ini ceritanya. Saya sudah mencoba menyampaikan perasaan saya melalui perantara, tapi pada akhirnya kami saling menjauh karena satu dan yang lain hal dan untuk menjaga diri kami masing-masing juga. Pun saya sampai saat ini tidak tahu apakah beliau memiliki rasa yang sama dengan saya atau tidak. Dan itu sangat tidak apa-apa, itu bukan tanggung jawabnya beliau. Yang hanya bisa saya lakukan adalah mendoakannya dan menjaga cinta ini agar terjaga fitrahnya. Dengar ya, beliau, mana beliau? Sebelumnya saya sudah tidak mencintai siapa-siapa. Saya juga tidak mudah menyatukan hati, tidak menyebut nama seseorang di dalam doa saya setelah terakhir kali hati saya dipatahkan. Saya merasa Allah dengan baiknya mengosongkan hati saya agar hanya Allah sendiri yang mengisinya. Tapi kali ini Allah mentakdirkan saya untuk jatuh cinta lagi. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana caranya agar seseorang yang mulai masuk ke dalam hati saya tidak menggeser tahtanya Allah di sana? Saya ingin Allah yang tetap memenangkan hati saya, dan itu tidak mudah Ustaz. Saya takut Allah cemburu dan itu akan membuat saya merasakan pedihnya lama-lama. Kata-katanya berat. Saya mau minta tolong, jika suatu saat nanti jawaban dari doa-doa saya selama penantian ini akhirnya datang, tolong yakinkan saya bahwa jawaban itu adalah yang paling terbaik, meski Allah menjawabnya dengan cara yang tidak saya harapkan. Meski saya dan seseorang yang saya jaga dalam doa akhirnya berdoa tidak disampaikan. Barakallahu. Terima kasih Mbak Gina. Saya percaya bahwa dia itu Allah yang kirim. Dia itu adalah kiriman Allah. Kata para ulama, ada orang ketika mendapatkan rezeki, dia menyibukkan dirinya dengan rezeki. Ketika mendapatkan nikmat, dia menyibukkan dirinya dengan nikmat. Tapi ada orang ketika mendapatkan nikmat, dia menyibukkan dirinya dengan sang pemberi nikmat. Ada orang yang menyibukkan dirinya dengan nikmat, ada yang menyibukkan dirinya dengan mun'im, sang pemberi nikmat. Kita mau lebih sibuk dengan siapa? Agar tidak menggeser tahta siapapun. Kita mungkin nyaman. Jangan sampai juga sibuknya kita dengan sang pemberi nikmat membuat kita mengabaikan nikmatnya. Misalnya nikmatnya pasangan nih. Ya udah, kalau kita dapat kebaikan satu aja dari pasangan kita yang kita nyaman, katakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini anugerah dari Allah, ini anugerah dari Allah. Selalu bikin iktiraf. Dalam bahasa syukur itu ada namanya iktiraf, pengakuan. Karena kalau kita nggak mengakui ini anugerah dari Allah, kita nanti kehilangan arah. Ngerasa bahwa dia itu baik karena dia, padahal dia baik sebagai anugerah dari Allah. Kalau dia jahat karena dia, padahal dia jahat sebagai ujian dari Allah. Untuk mencari tahu. Karena menunggu dengan harap-harap khawatirnya malah nanti kita kecewa bukan karena dia salah, dia juga nggak tahu. Saya nggak tahu persis ya, dia tahu nggak nih ceritanya nih. Mungkin dia tahu tapi nggak ngerasa gitu, kayak nggak ngerasa kita serius nggak sih gitu. Jangan-jangan dia takut kegeeran, cuma ngerasa kayak udah kita temenan aja, kita kenal doang gitu kan, nggak ada rasa yang lebih dari itu. Takutnya gitu, padahal dua-duanya sebetulnya punya harapan, tapi sama-sama saling nunggu, saling cinta dalam diam ya. Akhirnya sama-sama salah paham. Nah, kalau belajar kepada Sayyidah Khadijah itu kan juga punya rasa cinta dalam diam kepada Rasulullah, kepada Muhammad muda lah. Terus gimana cara Sayyidah Khadijah mencari tahu lebih yakin lagi tentang sosok Muhammad muda? Sayyidah Khadijah
menitipkan kepada Maisarah. Tahu siapa Maisarah? By the way, Maisarah itu bukan cewek. Jadi jangan pernah ngasih nama anak Maisarah. Dek, namanya siapa? Maisarah. Oh, Maisarah. Kalau di Arab, Maisarah itu nama laki-laki. Jadi Maisarah itu laki-laki yang diutus Khadijah untuk jalan safar dagang ke Syam bersama Rasulullah, bersama Muhammad Muda. Ini yang unik ya. Kenapa Khadijah menitipkan kepada Maisarah untuk mempelajari Nabi Muhammad SAW? Karena yang paling baik mempelajari seseorang itu ketika safar kan? Yang paling baik mempelajari tentang seseorang itu ketika safar. Maka Maisarah itu akan mempelajari sosok Muhammad Muda justru ketika Muhammad Muda lagi safar, dan itu cara yang paling mudah untuk mempelajari seseorang. Apalagi safarnya bukan 3 hari sehari, safarnya bisa sebulan lebih tuh, karena dari Mekah ke dari mana tadi teh? Dari Mekah ke Syam itu tuh perjalanan yang lumayan panjang, sehingga akan ketahuan banget ke watak aslinya, karakternya, perilakunya, segala macam. Maka diutuslah Maisarah. Ini ta'aruf versi Khadijah nih. Dita'arufin lewat safar. Walhaq ud'uni astajib lakum. Hauna nahnu nad'uka ya Rabbana kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Ya, betul ya. Insya Allah ketemu lagi di bulan Januari ya, yang pengen tetap sharing time di tanggal 20 dan 21 Januari 2024 ya, lebih tahun insya Allah ya. Ya, sekali lagi kami persilakan tanpa mengulangi rasa kami untuk teman-teman bisa meninggalkan dengan tertib ya, dan juga aman dan juga nyaman untuk area bawah. Ini pintu keluarnya penuh banget sih, karena katanya hari ini ada 3.000 jamaah gitu guys. Masya Allah, tabarakallah. Setelah selesai kajian, lihat-lihat lagi catatannya dan merangkum lagi tadi yang udah dicatat guys. Sangat menenangkan hati sekali dan jadi nggak galau lagi. Buat yang belum ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi, coba ikut guys. Lihat di @ayah_amanah, di situ di bionya tertulis. Sangat inspiratif sekali sih kajiannya. Gitu guys. Jadi segitu dulu vlog 5 amatir kali ini tentang kajian Ustadz Hanan Attaqi. Makasih udah nonton.